Selamat sore saudara, selamat datang, salam bahagia. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Maret dan sebentar lagi kita akan menerima pelayanan perjamuan suci yang merupakan sakramen yang diwajibkan dari Tuhan kita Kristus Yesus untuk umatnya melakukannya berulang-ulang kali untuk mengingatkan, membinding hati umatnya dengan Kristus sendiri. Oleh karena itu saudara, tema pelayanan firman Tuhan pada sore ini adalah Abide in Christ, bertaut di dalam Kristus. Saudara, marilah kita berfokus memuliakan Tuhan karena hanya dari Dia sajalah, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya Allah Bapa di surga. Saudara, marilah dengan hati yang bersujud kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa dan kita akan mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam kehidupan sehari-hari Roh Kudus nantiasa menuntun kami sehingga jalan kami di dalam terang kebenaran Kristus Yesus saja. Terutama pada sore ini Tuhan, kami mendapatkan pelayanan sakramen perjamuan suci yang mengingatkan umat untuk senantiasa bertaut pada Dikau Kristus Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Tuhan, berkatilah ibadah ini. Persucikanlah hati umat-Mu Tuhan satu persatu, baik yang beribadah in person maupun yang beribadah melalui streaming. Berkati agar firman kebenaran-Mu itulah yang menjadi petunjuk jalan kami hingga jalan kami tidak tersesat lagi. Puji syukur ya Bapa atas kasih kemurahan-Mu di dalam ibadah ini. Berkati Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam puji-pujian. Pujian yang pertama, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Selanjutnya, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa
bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu halku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu halku dan gunung batuku. aku percaya akan Dia pelindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. sekali lagi bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu halku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia pelindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Mari, datanglah kita berbakti dalam terang kasih Allah Bapa Surgawi. Kristus Yesus menuntun kami kepada jalan kebenarannya. Mari berhimpun di hadapan hadirat Allah bersembah sujud. Kami berseru kepada Tuhan, terpujilah kebenaran firman-Nya. Mari beribadah kepada Allah, menjawab panggilan Roh Kudus. Kami datang untuk menerima firman kasih Allah, agar hati kita diperbarui atas kemurahan Kristus Yesus, yang oleh pertolongan kami benarkan. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus, kita menyambut pujian pembukaan dari KJ 21 bait 1 dan 2. Masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara silakan duduk. Marilah kita berdoa bersama-sama prayer of confessions, dan setelah itu ada kesempatan untuk saudara untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita mulai. Allah Bapa Maha Pengasih, mohon terimalah doa permohonan kami yang rindu hidup di dalam ketaatan dan pengabdian di dalam hidup pertobatan kami. Allah Bapa Surgawi, Maha besar kasih anugerah-Mu, ampunilah sudut kegelapan kami Tuhan, yang telah mengaburkan panca indera kami kepadamu. Ampunilah kami yang berpura-pura tidak melihat sesama. Jamahlah kami oleh tangan kasih-Mu yang ajaib, dan menyembuhkan kami serta memperbarui jiwa kami. Tolonglah hanya oleh tuntunan Roh Kudus kami dapat membuka hati rohani kami, hingga kami yang terhilang ini ditemukan kembali. Hanya oleh kasih Kristus Yesus, Tuhan yang perkasa, Juru Selamat penebus kami.
Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, berbahagialah umat yang kesukanya ialah firman Allah dan merenungkannya siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buah pada musimnya. Marilah saudara kita tinggal setia di dalam pertolongan Roh Kudus, sebab Kristus Yesus Tuhan mengenal jalan orang benar. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetap berdiri dan kita menyanyi pujian persiapan dari KB 84 bait 1, 3, dan 4. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku, engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagiku hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bisa tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul bagi salibmu, apakah balasmu? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh ampunan kasih-Ku. Bagiku ku beri dunia, apakah balasmu? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Kami persilakan Ibu Bapak duduk. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamat.
Demikianlah firman Allah. Saudara, kita akan segera lanjutkan pembacaan yang kedua dan diambil dari sesuai catatan di sini, yaitu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Oke. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita akan membaca dengan silih berganti. Mari kita mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, diingatkan kembali, apabila langit dan bumi berlalu, tapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Saudara, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih, penjaga kehidupan umat, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Engkau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Friends and family, choices is always part of our culture. That you want to know what is your options are related to just about anything. Try to buy shoes lately, or try to buy a piece of shirt, what specific brand, color, prices, on, and the choice is go on. Apostle Paul writes to the Philippians church to remind them what is at the heart and soul of their identity that shows their choices in their faith journey. Paul reminds them of what their attitude should be in response to whatever goes on in the culture. What is essential to set who the church is and what is the core of the church witness to the faith of the world. Friends and family, begin verse 6, 7, and 8. Paul stated that although Christ's nature was God, Jesus chose to make himself and humble himself and was obedient to who God was sending him to be in the world, become nothing and poor. Christ choosing to be a servant. The choice defined who Jesus is, and that the church confess as Lord of life. Paul want the church to remember that really there is only one choice that matter of the community of faith, and the choice is Jesus Christ is Lord and Savior. Then the confessions of truth must be followed with obedience and lived amongst ourselves by serving one another
with the heart of love, as Jesus did, to confess, by which listening and obeying the word of God. Friends and family, do you know, by doing so, then the mechanism that Christ be exalted above everything, that in the name of Jesus, every knee should bend and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God, and by which that you are the member of the body of Christ, will be blessed exceedingly by the Father. Paul warned Philippians church and also to all of us today to realize that God will respond to our choices with exaltations and glory. Jesus will forever elevate it to the highest place. And to the day of the word, you and me must choose just as Jesus chose, who will ultimately define and shape of who you are and shape history. Jesus' statement in John 15 verse 1 and 2 that Jesus is the true vine and God is the vine grower. God will remove every branches in Jesus that bear no fruit. And every branch that bears fruit, God prunes to make it bear more and more fruit. Friends, we as the member body of Christ, we as the branches of the true vine must bear fruit, otherwise will be removed. As Paul reminds us today that we must have the mind of Christ, abide in Christ, the true vine, be fruitful, and we then become the church to claim its identity in witness and proclaim, just as Jesus chose to be obedient to the will of God and took up the role of a servant, so too must each of us decide and to obey His word. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pilihan selalu menjadi bagian dan tradisi budaya serta kehidupan kita hari demi hari. Oleh sebabnya saudara pada awalnya sebelum memilih, saudara ingin tahu benar apakah bisa diperoleh yang melatar belakangi yang dipilih tersebut dengan satu maksud yang maksimal dan yang terbaik menjadi pilihan dan kemudian milik saudara. Rasul Paulus pun menuliskan kepada jemaat Filipi untuk mengingatkan mereka apakah hati dan jiwa mereka menjadi identitas jemaat di dalam memilih. Itu terlihat bagaimana mereka memilih jalan iman yang akan diperlihatkan di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Paulus mengingatkan bahwa mereka adalah perangai jemaat sebagai respons iman, menjadi tradisi budaya jemaat, menjadi tradisi gereja, dan yang sangat penting kemudian menjadi kesaksian iman di tengah-tengah dunia ini, namun dilemanya ini sering diabaikan. Mulai ayat 6-8 bahwa Kristus yang di dalam rupa Allah atau natur Allah, namun Yesus memilih dirinya dikosongkan atau nothing sama sekali, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Bahwa Kristus merendahkan diri dan taat sampai mati kepada Allah yang mengutus Dia. Pilihan ini lalu kemudian menjadi identitas Yesus, yang mana gereja pula mengakui Dia adalah Tuhan kehidupan, dan justru itu diawali oleh pilihan Yesus tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Rasul Paulus menekankan bahwa gereja harus mempunyai pilihan yang tepat, dan satu-satunya yang begitu penting menjadi pengakuan komunitas orang beriman adalah pilihan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dan pribadiku masing-masing. Bahwa gereja tidak saja hanya mengaku, tetapi kebenaran itu harus menjadi bukti
meliputi hidup jemaat sehari-hari dan dipraktekkan terhadap sesama. Oleh karena itu engkau tidak boleh malu mengaku siapakah Yesus itu bagimu di tengah-tengah pergaulan umum. Ingat itu saudara. Maka dari pilihan pengakuan saudara tersebut, kemudian engkau harus menjadi patuh serta menaruh perasaan Kristus sebagai hamba yang melayani, taat atas kehendak misi Allah, serta dengar-dengaran dan terus-menerus atas firman kehidupan Kristus Yesus tersebut. Saudara, dari sinilah Rasul Paulus mengingatkan kita ulang-ulang agar kita memilih kebenaran yang tidak salah tersebut, yaitu Kristus sebagai titik pangkal dasar fondasi kehidupanmu. Nyatakanlah obedient, ketaatan kepada Tuhan dan gerejanya, serta bersama di dalam satu rangkaian jemaat sebagai satu anggota tubuh. Ingat itu saudara. Setiap kehadiranmu, pribadi dan pribadi, bukan saja engkau mengikuti mendengarkan panggilan Kristus untuk beribadah padanya, tetapi justru juga engkau saling mengikatkan diri satu dengan yang lain. Jadi siapapun engkau, tidak peduli apakah posisi dan tidak berposisi, tapi ingatlah engkau mempunyai satu ikatan. Sehingga dengan demikian kehadiranmu itu penting bagi yang lain. Kedatanganmu itu penting bagi satu persekutuan umat, apalagi terhadap Kristus sendiri. Sebagaimana Kristus hanya memilih taat atas kehendak Allah Bapa bagi dirinya menjadi terpenting satu-satunya, pilihan itu adalah juga seharusnya pilihanmu dan aku di dalam hidup mempunyai perasaan yang sama sebagai Kristus Yesus sendiri. Tahukah saudara bahwa kemudian itu menjadi satu mekanisme seperti Kristus yang ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama, orang berlutut, maka dia ditinggikan dan Allah mengaruniakan pula engkau berkatnya yang tidak berkesudahan dengan tauladan Kristus Yesus itu. Ingatlah bahwa pribadi-pribadi dan gereja mempunyai persekutuan yang erat, yaitu tubuh Kristus sendiri. Maka melecehkan sesama umat adalah tubuh Kristus, seyogianya menolak taat kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Filipi dan kita semua sore ini menyadari bahwa Allah pasti menjawab pilihanmu dengan kemuliaannya. Yesus selamanya ditinggikan di tempat tertinggi. Yesus memilih dan Allah meninggikan pilihannya. Maka kebenaran inilah yang menjadi pilar pondasi gereja bersaksi dan menyatakan diri. Hari ini pun kita harus memilih seperti pilihan Yesus yang akan membentuk suatu komunitas identitas engkau dan aku dan mengubah sejarah, yaitu sejarah kepada ketaatan firman Tuhan. Yesus berfirman di Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Bahwa dialah adalah pokok anggur yang benar dan Allah pengusahanya yang akan memotong atau meremove ranting-ranting dari pokok yang tidak berbuah. Namun Allah juga pruning atau membersihkan ranting yang sudah berbuah agar makin lebih banyak lagi berbuah-buah. Saudara, bahwasanya kita ini ranting dari pokok anggur yang benar, itulah kita wajib berbuah atau sebaliknya di-remove sama sekali. Paulus mengingatkan kita sore ini bahwa kita mesti hidup seperti ayat 5, yaitu hidup bersama, menaruh pikiran bersama, yaitu perasaan di dalam Kristus Yesus, bersekutu dengan Kristus yang pokok anggur yang benar itu, dan berbuah-buah bagi kemuliaannya. Maka kita kemudian disebutkan persekutuan umat gereja yang beridentitas sebagai kesaksian dengan memproklamasikan seperti pilihan Yesus yang taat kepada Allah Bapa, yang mengambil peran sebagai hamba. Maka kita pun harus mengambil keputusan dan memilih bersama yang
bersama-sama menuruti firman-Nya siang dan malam, sehingga segala sesuatu di atas segala sesuatunya, yaitu kemuliaan hanya bagi Allah Bapa surgawi saja. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman kehidupan yang telah kami terima. Kiranya kasih anugerah-Mu ya Bapa, di dalam pernyataan berita firman itu boleh berkembang di dalam kehidupan kami, sehingga kami mempunyai perasaan Kristus dan berjalan sesuai dengan pilihan Yesus, mengabdi kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, syukur kami panjatkan di dalam sukacita dan hormat kami bagi Dikau sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa di surga, di dalam tuntunan Roh Kudus dan di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku? Mari seruan kepada Tuhan kita bicara. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, tersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun, dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba, kau biarkan diri-Mu dicaci maki, kau rela disalibkan. Mari jangan seruan teriakan. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidup. Kembali ayat 1, hanya perempuan. Ayat 1 perempuan. Tuhan Yesus, Ku sadar ku lemah, Tuhan berkata-katalah kepada Tuhan ku sadar yang mati bagi kita, menderita tapi juga bangkit bagi kita. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati? Sama-sama seruan yang keras. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib. Hanya pria dari surga, dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba, kau biarkan diri-Mu dicaci maki, kau rela disalibkan. Bersama-sama, oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku.
Saudara jemaat, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya congratulations untuk Grace yang berulang tahun kemarin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati dalam perjalanan kehidupan yang panjang ini. Kemudian saudara, kita doakan juga Ibu Sylvia sakit dan tentunya concern sakitnya, kita doakan dia. Ada lagi yang lain begitu? Baik semuanya, jaga kesehatan. Ini cuaca mulai bergantian. Nah, saudara, ada? Kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam perjalanan hidup umat ya Tuhan, Engkau senantiasa bercampur tangan. Bahkan kasih Yesus menuntun kami oleh pertolongan Roh Kudus kemanapun kami berada. Kami mensyukuri Tuhan kalau Grace berulang tahun kemarin. Biarlah damai sejahtera Kristus Yesus Engkau limpahkan baginya. Di tengah-tengah keluarganya Tuhan, suami istri, begitu juga keluarga besarnya Tuhan. Sehingga pengharapannya hanya bersandar di dalam kebaikan-Mu saja ya Bapa. Berkati apa yang Grace cita-citakan Tuhan, berkati perjalanannya, berikanlah keselamatan, serta begitu juga hati yang berbahagia. Tuhan, kami juga concern dan berdoa untuk Sylvia Plasmeyer yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus datang dan menjamah dia Tuhan, sembuhkanlah. Berkati ya Tuhan di dalam kehidupannya untuk senantiasa mencari Dikau saja dan bertaut kepadamu ya Yesus. Luruskanlah kembali ya Tuhan hati dan pengabdiannya kepada Dikau. Berkati Bapa dengan satu kesembuhan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Oh Tuhan, kami serahkan kehidupan jemaat ini satu persatu. Begitu juga ya Tuhan jemaat yang streaming di Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan Kau limpahkan di dalam hidup jalan kami. Di dalam segala ekonomi yang diperlukan. Begitu juga di dalam damai sejahtera kehidupan rumah tangga masing-masing. Terima kasih ya Bapa, berkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi semua kebutuhannya. Sehingga gereja ini boleh menjadi pemancar kebenaran bagi siapapun yang mendengarkannya. Di atas segala-galanya perkenankanlah doa syafaat kami ini. Tuhan berkatilah, kami bersyukur atas Kristus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahannya
ke PO Box Gereja atau melalui webpage yang tertera di layar Anda. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise dari Golda. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaat sekalian. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk menyampaikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Bapa, agar itu berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara silakan duduk, kita akan melakukan persiapan untuk pelayanan perjamuan suci. Tolong Pak Firman pimpin untuk kita laku persiapan. Yang bertugas.
bila ku dengar suaramu, aku datang domba Allah. Sebagaimana adaku penuh bimbang dan sengketa, terjerat oleh nafsuku, aku datang domba Allah. Sebagaimana adaku, terimalah aku ya Yesus, untuk menjadi milik-Mu. Aku datang domba Allah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa perjamuan suci adalah sesuatu instruksi yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya agar diperlakukan dari waktu ke waktu sampai hari ini dan seterusnya. Saudara, bahkan kata-kata institusi perjamuan itu diperintahkan oleh Yesus tepat seperti pada awalnya Dia memerintahkan, dan tetap kita membacakannya persis seperti yang Yesus sendiri katakan. Oleh sebab itu saudara, kita harus memandang menerimanya dengan penuh hormat dan syukur, karena begitu pentingnya perjamuan suci ini, yaitu untuk mengabadikan persekutuan kita dengan Yesus sendiri, untuk mengingatkan, mengimani, menjiwai bagaimana Kristus Yesus telah disiksa, mati, dikuburkan, disalibkan, serta bangkit kembali di dalam menebus dosamu dan dosaku, dosa anak-anak yang dicintainya. Saudara, marilah, ini adalah satu kesempatan yang indah, dan perjamuan suci ini adalah perjamuan meja Tuhan yang terbuka untuk siapa saja, yaitu siapa saja yang telah menerima Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kepada merekalah perjamuan ini diberikan. Saudara, mari dengarkanlah kata Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus bersabda pula, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, untuk menghormati Rasul Paulus menganjurkan kita untuk memeriksa diri kita masing-masing, sehingga perjamuan ini menjadi berkat untuk diri masing-masing. Untuk karena itulah saudara, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah kami kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Ya Tuhan, selidikilah ya Allah, dan kenalilah hati kami. Ujilah kami dan kenalilah apakah, lihatlah adakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus,
Dikau memberi mahkota Kristus Yesus sebagai Tuhan atas seluruh umat. Kami mengaku bahwa kami sering kurang setia menyembah Dia dan lambat di dalam mengakui kekuasaannya dan perintahnya. Kami memberi kesetiaan kepada dunia terlebih daripada Tuhan kami, dan gagal hidup di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sekedar oleh anugerah-Mu saja. Mampukanlah kami untuk dapat mengaku Yesus Tuhan, Raja atas segala umat dan Juru Selamat kami. Ajarkanlah kami untuk dapat menjadi duta-duta yang patuh dan melakukan perintah, melakukan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, lepaskanlah kami dari belenggu dosa, dan hanya oleh kemurahan dan kasih Kristus Yesus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah Ia mengucapkan syukur, Ia memecah-mecahkannya. Sambil berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, dengan cara yang sama pula diambilnya cawan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang tercurah bagimu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, ingatlah bahwa setiap kali engkau makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, engkau telah memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus sampai Ia datang kembali di dalam kemuliaan. Saudara, mari ambillah, karena semuanya telah tersedia. Pada waktu engkau menerima roti yang adalah tubuh Kristus, makanlah segera. Dan pada saat engkau menerima cawan perjanjian baru, tahan sebentar, kita akan minum bersama-sama sebagai satu keutuhan tubuh Kristus di dalam gerejanya.
Saudara, inilah cawan perjanjian baru, anugerah pengampunan dosa kita, Kristus Yesus. Mari minumlah. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur bahwa melalui firman dan perjamuan ini, Dikau telah memberikan atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu, putramu yang tunggal yang adalah roti hidup itu sendiri, makanan surgawi untuk kehidupan kami yang kekal. Ya Tuhan, teguhkanlah kami di dalam pengasihan-Mu, agar di dalam hidup kami sehari-hari, kami dapat menunjukkan ucapan syukur kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji syukur saudara, mari kita segera mengakhiri ibadah ini dengan berdiri dan menyanyi Kasih Tuhanku Lembut, Kidung Baru 73. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai. Dan kasih Tuhan, Kristus Yesus begitu sangat-sangat besar. Oleh karena itu saudara diingatkan, begitu engkau keluar dari pintu depan, waktumu tiba, yaitu kesaksian dan pernyataan iman kepada siapapun yang engkau jumpai. Saudara jadilah misi-misi Tuhan, sehingga hidupmu berguna bagi kerajaan Allah. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making my own. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saudara saat teduh, ikutilah poslut dan ibadah selesai.